Presiden Prabowo kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam. Mentan ungkap stok beras capai 3,7 juta ton. Angka tersebut merupakan sejarah baru sejak 57 tahun lalu. Bikin resah, puluhan preman diamankan polisi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami menyapa Anda pada malam hari ini, pastinya dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi yang kami hantarkan, kami juga memiliki sejumlah kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala daerah. Menyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja ke Brunei Darussalam untuk bertemu Sultan Hassanal Bolkiah. Presiden Prabowo dijadwalkan akan menerima tanda kehormatan. Presiden Prabowo Subianto berangkat dari Jakarta menuju Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada Rabu pagi untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu Sultan Hassanal Bolkiah. Keberangkatan dari Lanut Halim Perdana Kusuma dilakukan pukul 7 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan PKGRD didampingi oleh Menlu Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setibanya di Brunei sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo dijadwalkan menjalani agenda kenegaraan di Istana Nurul Iman, termasuk menerima gelar kehormatan dari Sultan Brunei. Kunjungan ini menjadi tindak lanjut komunikasi sebelumnya antara Prabowo dan Sultan Hassanal Bolkiah yang terakhir berbicara lewat sambungan telepon pada 5 April lalu bersama pemimpin Malaysia, Filipina, dan Singapura membahas respon bersama terhadap kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat saat itu. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan, Presiden Prabowo dan Sultan Hassanal Bolkiah mengadakan pertemuan bilateral. Pertemuan digelar bersama para delegasi dari masing-masing negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, Ketua DPR Puan Maharani memimpin sidang Komite Umum Parliamentary Union of the OIC Member States atau Konferensi Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Melalui PUIC ini, Puan menekankan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menjadi tuan rumah dalam Forum Parliamentary Union of the OIC Member States atau Konferensi Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam. PUIC ke-26 secara resmi dibuka yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Puan mengatakan melalui PUIC Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Menurutnya, penyelesaian konflik Palestina-Israel harus ditempuh dengan mencari solusi yang adil dengan memperkuat antar kerjasama negara Islam. Hadirin sekalian, Indonesia berkomitmen akan memperjuangkan sejumlah isu global yang berdampak pada negara-negara anggota OKI, termaksud dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Penyelesaian konflik Palestina harus ditempuh melalui solusi yang adil dan memperkuat kerjasama antar negara Islam. Indonesia akan terus mendukung upaya yang menekankan dialog konstruktif antara para pemangku kepentingan serta mengadvokasi pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan perbatasan yang diakui secara internasional. Selain itu, Indonesia juga mendorong komunitas internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina guna mengurangi beban penderitaan akibat konflik yang terus berlangsung. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini, Daniel Mokrat, ini mengunjungi Seameo Biotrop, Kota Bogor pada Selasa siang. Tujuan dari kunjungan ini ialah untuk lebih mendalami penyulingan minyak atsiri yang dapat digunakan untuk pengobatan dan aromaterapi serta relaksasi.
Wali Kota Bogor Dedi Arahim bersama PLT Direktur Seameo Biotrop Dr. Elis Rosdiawati menerima kunjungan Daniel Blokert, Duta Besar Swedia untuk Republik Indonesia, Papua Nugini, Timur Leste, dan ASEAN. Di Seameo Biotrop, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang. Dalam kunjungannya, Dubes Swedia melihat berbagai koleksi hasil agrikultur dan bioteknologi yang ada di Seameo Biotrop, dan dari kunjungan ini akan ada kerjasama antara Swedia, Seameo Biotrop, dan Pemkot Bogor perihal pertukaran para ahli serta penyulingan minyak atsiri Seameo Biotrop. Menurut Wali Kota Bogor, kunjungan Duta Besar Swedia ini dalam rangka lebih mendalami tentang essential oil atau minyak esensial yang bisa dipakai untuk pengobatan, untuk aromaterapi, kemudian juga untuk relaksasi. Ternyata di Kota Bogor sangat kaya sekali produk-produk yang bisa diteliti dan mungkin bisa diteruskan ke industri. Duta Besar Swedia untuk Republik Indonesia, Papua Nugini, Timur Leste, dan ASEAN, Daniel Blokert mengatakan, pihaknya sudah mempunyai kolaborasi dengan Kota Bogor, yaitu Center for International Forestry Research atau CIFOR salah satunya. Ternyata ada agrikultur dan bioteknologi di Seameo Biotrop. Dampingi Duta Besar Swedia untuk Republik Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini mengunjungi Biotrop. Seameo Biotrop ini salah satu lokasi tempat penelitian berbagai hal berkaitan dengan pertanian dan biodiversity. Nah, kita merasa senang, bangga. Kenapa? Karena lokasinya di Kota Bogor, dan dari sinilah lahir berbagai macam inovasi produk dari dasar tanaman-tanaman yang unik dari seluruh Indonesia. Lahannya sendiri ada 11 hektar, ya, jarang diketahui oleh banyak orang, tetapi ini menjadi sebuah potensi bagi masa depan Indonesia dalam rangka tadi lebih menguatkan kemampuan kita di dalam menghasilkan produk-produk yang tujuannya untuk kesehatan, ya, untuk relaksasi, untuk pengobatan dan lain sebagainya. Have a long-standing collaboration already with Bogor, but with CIFOR, where we have worked with forestry issues for a long time. But we are looking to other partners here in Bogor, and we are looking to agriculture and biotech. We have interest in fragrance industry, which was what we discussed today. But I learned so much. Ini menurut saya ini satu kunjungan yang sangat menggembirakan untuk Seameo Biotrop. Ini merupakan satu penghargaan gitu ya. Seameo Biotrop dilirik sebagai satu regional center yang memang bisa berkontribusi banyak dalam bidang biodiversity, dan ke depan tadi sudah ada rencana kerjasama dengan event pemerintah Kota Bogor. Kemudian nanti juga kami akan berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Swedia. Mungkin juga kami bisa sharing expert, bahkan di regional forum yang nanti akan kita kerjakan juga insya Allah nanti dari Swedia akan datang. Gitu, ya. Sementara itu PLT Direktur Seameo Biotrop Dr. Elis Rosdiawati menyatakan, kunjungan Duta Besar Swedia untuk Republik Indonesia, Papua Nugini, Timur Leste, dan ASEAN merupakan satu penghargaan karena Seameo Biotrop dilirik sebagai satu regional center yang bisa-bisa berkontribusi banyak dalam bidang biodiversity. Elis menjelaskan dari Swedia tertarik untuk bisa mempelajari tentang bagaimana penyulingan minyak atsiri yang dikenal minyak esensial. Kebetulan Seameo Biotrop punya ekspornya dan punya teaching factory di sini. Dari Kota Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam mempererat kolaborasi demi menciptakan masa depan dunia yang lebih baik. Dan hal ini disampaikan Puan saat menghadiri jamuan makan malam yang digelar oleh delegasi konferensi ke-19 Parlemen Negara-Negara Anggota OKI di Museum Nasional Jakarta pada 11 Mei 2025. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States atau VOIC yang ke-19 yang dihadiri oleh para delegasi dari berbagai negara anggota OKI di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Puan menuturkan bahwa konferensi POIC penting diadakan untuk membangun kerjasama dan kolaborasi antar bangsa. Puan pun menyatakan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah POIC ke-19 merasa sangat terhormat menerima kedatangan para delegasi dari berbagai negara sahabat. Indonesia, a country with the largest Muslim population in the world, is proud to host the 19th session of POIC conference, the gathering of esteemed representatives of Muslim nations that has learned from the past,
appreciate our differences, and work together towards a brighter future. Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa DPR memiliki tanggung jawab besar membantu membentuk arah masa depan bangsa, terutama dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut clinical trials atau uji klinis vaksin tuberkulosis atau TBC disebut sudah berlangsung di Indonesia sejak November 2024 lalu. Mensos pun memastikan Indonesia bukan satu-satunya negara yang sudah memulai uji klinis vaksin TBC lantaran ada 7 negara lain di Eropa dan Asia yang melakukan hal serupa. Ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Senin siang, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut clinical trials atau uji klinis vaksin tuberkulosis sudah berlangsung di Indonesia sejak November 2024 lalu. Ia pun memastikan Indonesia bukan satu-satunya negara yang sudah memulai uji klinis vaksin TBC, lantaran ada 7 negara lain di Eropa dan Asia yang melakukan hal serupa. Selain menilai vaksin ini sangat bermanfaat karena kasus TBC sudah membunuh sampai 1 miliar manusia, ia juga memastikan masyarakat tak perlu khawatir soal uji coba vaksin ini karena pemerintah tak sembarangan melakukan uji coba tanpa kajian matang. Vaksin yang TBC itu clinical trial level 3-nya di Indonesia sudah mulai sejak November. Kalau saya tidak salah, kita tuh negara kedua atau ketiga gitu yang memulai clinical trial ini, selain dengan 7 negara lainnya di Eropa dan di Asia. Dan ini sangat bermanfaat, kenapa? Karena ini kan membunuh sudah sampai 1 miliar manusia. Vaksinnya ada. Berarti buat anak-anak. Berarti itu vaksinnya teknologinya udah kuno sekali, efekasinya nggak bagus. Berarti sekarang udah berjalan ya Pak? Sudah berjalan. Dan kekhawatiran itu tidak akan terjadi ya Pak? Itu yang saya bilang tadi, teman-teman di formal media masih batuk kayak tadi kan. Measles sama rubella, outbreak terjadi di Amerika. Itu karena mereka kurang terlalu masif untuk pemberitaan di sosial media bilang bahwa vaksin ini adalah bisa ada chipnya, bisa membuat penyakit nantinya, akibatnya malah banyak yang meninggal. Ini sama dengan TBC. TBC itu kita ngomong 5 menit dan meninggal 2. Jadi kalau kita nggak develop vaksinnya sekarang, saudara-saudara kita kan banyak meninggal 100.000 per tahun. Nah itu yang kurang terangkat karena sekarang masyarakat lihat WA sama sosial media itu jauh lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan media-media formal seperti Metro atau IDN. Itu sebabnya tidak formal menjadi masalah. Budi menambahkan TBC masuk daftar penyakit yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan maksimal, lantaran ada sekitar 100.000 warga Indonesia yang meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengucapkan belasungkawa atas insiden yang terjadi akibat ledakan amunisi TNI di Garut, Jawa Barat pada beberapa waktu lalu. Utut juga menyampaikan pihaknya akan memanggil Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk meminta penjelasan atas kejadian yang menewaskan 13 orang tersebut. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk membahas lebih dalam terkait ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa TNI di Garut, Jawa Barat pada beberapa waktu yang lalu. Utut menyayangkan atas kejadian ledakan tersebut yang menewaskan 13 orang termasuk 4 kolonel dan 9 warga sipil. Dirinya berharap yang berhubungan dengan amunisi harus dilakukan sebaik-baiknya agar insiden itu tidak terjadi lagi. Pertama, saya mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya terhadap 13 anggota kita yang meninggal. Tentu ini harus menjadi tanggung jawab Panglima TNI dan Kepala Staf untuk untuk melayani mereka sampai pemakaman dan lain-lainnya sebaik-baiknya. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Yang kedua, kejadian amunisi meledak ini menurut catatan saya sudah 6 kali. Kita tentu belum bisa menjawab. Sekali lagi saya membiasakan bicara yang baik, tidak dalam posisi menyalahkan atau mengambing hitamkan. Tetapi ke depan kita harus memperbaiki ini. Menurut catatan saya di tahun 84 dulu, kalau adik-adik mungkin sebagian besar belum lahir, 84 itu di Marinir, di Cilandak itu meledak. Meledaknya itu berjam-jam. Tetapi untung saat itu tidak ada yang wafat. Kalimat untung ini karena tidak ada yang wafat. Nanti biar
Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk menjelaskan ini. Kita akan meminta beliau, mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi. Kita tentu mengharapkan semuanya itu yang berhubungan dengan amunisi dilakukan dengan seproper-propernya. Kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini. Kalau udah masa sidang depan kan nanti sudah ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menunjukkan komitmen Andra Soni dalam mendukung penuh program unggulan pemerintah Prabowo dan juga Gibran. Salah satunya dengan langkah konkret yang diambil adalah mempercepat pelayanan program makan bergizi gratis bagi masyarakat Banten. Pada kesempatan itu, Pemprov Banten dan BGN melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU tentang sinergi dan kerjasama dalam kegiatan program MBG. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten kota siap bersinergi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai garda terdepan pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Banten. Hal itu disampaikan Andra Soni usai rapat koordinasi dukungan penyediaan tanah untuk pembangunan SPPG bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan seluruh kepala daerah kabupaten kota seprovinsi Banten di Aula Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Banten pada Senin 12 Mei 2025. Pada kesempatan itu, Pemprov Banten dan BGN melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU tentang sinergi dan kerjasama dalam kegiatan program MBG, serta penandatanganan perjanjian pinjam pakai antara Pemda Provinsi Banten dengan BGN tentang pemanfaatan tanah milik Pemda. Andra Soni menyampaikan pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan SPPG. Nantinya aset lahan yang telah diusulkan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan SPPG. Support agar program MBG bisa berjalan maksimal. Hasil diskusi kami dengan Bapak Kepala BGN beberapa hari yang lalu kami sepakati hari ini kita berkumpul di sini kita melaksanakan dalam rangka diskusi terkait dengan percepatan pembangunan SPPG di wilayah Provinsi Banten. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten serta seluruh kepala daerah kabupaten kota seprovinsi Banten yang responsif dan proaktif mendukung program makan bergizi gratis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir kembali pastinya dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya terkait halte Transjakarta, sediakan fasilitas isi air minum gratis. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Pemirsa, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah kini mencapai 3,7 juta ton. Angka tersebut merupakan sejarah baru sejak 57 tahun lalu dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di kawasan ASEAN. Dan hal itu juga disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kala ditemui usai melakukan audiensi dengan Duta Besar Belanda di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Berdasarkan data dari Perumbulok, stok cadangan beras pemerintah atau CBP telah menembus angka 3,7 juta ton. Capaian ini merupakan buah afirmatif dari berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari penambahan pupuk subsidi, percepatan tanam, hingga digitalisasi pertanian. Tak urung capaian ini pun membuat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengucap syukur. Pasalnya angka 3,7 juta ton merupakan sejarah baru sejak 57 tahun lalu, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di kawasan ASEAN. Stok kita ada hari ini, alhamdulillah stok kita ini 3,7 juta ton. Itu sejarah baru. Mudah-mudahan 20 hari, 15 hari sudah 4 juta ton. Tinggal 300. Kalau 20 sampai 30 ribu ton per hari, ya 10 sampai 20 hari sudah 4 juta ton. Dan itu kebagian kita semua. Jawabnya alhamdulillah. Diketahui angka stok cadangan beras sejumlah 3,7 juta ton merupakan rekor tertinggi sejak 57 tahun Perumbulok berdiri, atau pada 1969 silam. Sementara rekor sebelumnya terjadi pada tahun 1985 dengan stok beras mencapai angka 3 juta ton. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Pertanian melakukan audiensi dengan Duta Besar Yordania Suki Atallah Al-Amos untuk membahas terkait potensi kerjasama pabrik bahan baku pupuk dan juga teknologi modern di dunia pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kedua negara itu juga berencana membangun perusahaan bersama guna memenuhi kebutuhan pupuk. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Yordania merupakan produsen terbesar penyedia bahan baku pupuk fosfat dan potas di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, adanya kerjasama dengan Yordania ini diharapkan dapat menekan harga pupuk di Indonesia. Selain di bidang pupuk, Indonesia dan Yordania juga berencana membuka peluang kerjasama dalam hal teknologi pertanian modern, salah satunya drone untuk menyebar pupuk dan pestisida. Kemudian untuk Jordan, kita mencoba menjejaki kerjasama yang saling menguntungkan. Yang pertama adalah ada bahan baku pupuk, karena dia produsen termasuk salah satu terbesar dunia untuk potas dengan fosfat. Itu sangat bagus. Nah, kami menawarkan bila menguntungkan kita bangun perusahaan bersama. Dan bukan saja mensuplai Jordan dan Indonesia, tapi yang membutuhkan Asia Tenggara, Asia dan seterusnya. Nah, ini ide besarnya. Ini salah satu. Kemudian water management, kami lihat langsung waktu ke sana. Ini lebih spesifik untuk water management, drip irrigation itu sangat bagus di sana. Nah, kita coba ini diterapkan di Indonesia, kita sinergi, kolaborasi. Kemudian dengan drone, dia ahli untuk menyebar pupuk dan pestisida, herbisida. Ini sangat bagus. Nah, nantinya kita sepakat membentuk working group Jordan Indonesia. Langsung kami minta ketuanya Pak Prof. Desrial, kemudian Kepala Biroke dan timnya. Minggu depan kami harap sudah langsung terbentuk working group, apa yang bisa kita kerjakan, tapi salah satu contoh adalah pupuk ini penting banget. Kalau bisa menekan harganya, biaya bahan bakunya.
Kami yakin kalau kita bangun pabrik bersama, itu pasti harganya jauh di bawah. Untuk menindaklanjuti kerjasama Indonesia dan Yordania, Amran meminta jajarannya untuk membentuk tim. Tim tersebut ditargetkan akan terbentuk pekan depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, sebuah peternakan yang ada di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, menggelar acara edukasi tata cara menyembelih hewan kurban. Puluhan pengurus masjid dan yang ada di sekitar lokasi Bogor, Jakarta, dan juga Tangerang mengikuti pelatihan cara menyembelih hewan kurban yang mudah dan sesuai dengan tata cara Islam yang benar. Puluhan para pengurus masjid yang ada di Jakarta, Tangerang, dan Bogor pada Senin pagi mengikuti pelatihan cara menyembelih hewan kurban yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Sedikitnya ada 90 orang para pengurus masjid diberikan pemahaman bagaimana menyembelih hewan kurban, mulai dari tata cara menggunakan pisau atau golok yang akan digunakan untuk menyembelih hewan kurban, baik sapi ataupun kambing, hingga tata cara menidurkan hewan kurban saat akan disembelih. Menurut Farli Ramadan, pemilik peternak hewan kurban, dirinya mengajak para pengurus masjid agar lebih memahami tata cara menyembelih sapi atau kambing yang akan dikurbankan nanti. Selain mempermudah pemotongnya, edukasi cara menyembelih hewan kurban ini juga harus sesuai dengan syariat ajaran yang ditetapkan oleh umat muslim. Jadi nama kegiatannya DKM siaga kurban, planning halal. Jadi kami dari Kadang Juragan coba memfasilitasi para panitia kurban dan DKM untuk belajar gimana cara menyembelih yang benar, yang halal dan juga thayyib, diajari oleh langsung expertnya. Jadi beliau dokter hewan, seorang dokter dari IPB dan sudah pengalaman, jadi bukan hanya teori tapi juga praktisi di bidang penyembelihan halal. Sebelumnya sudah pernah dilakukan di sini? Ini pertama, jadi pertama kemarin kita banyak diskusi dengan DKM, kami rasa dan melihat di lapangan dan merasa mereka perlu ya untuk belajar gitu, ada hal yang perlu dipelajari dan dibutuhkan nih sama para panitia kurban. Akhirnya kita adakan, alhamdulillah antusiasnya juga. Ada berapa banyak pesertanya Mas dan dari mana saja? Terdaftar sih di 90 orang dari DKM ya, itu dari Bogor, Tangerang, kebanyakan sih dari daerah sekitar itu. Kegiatan ini cukup disambut antusias oleh masyarakat, mengingat pentingnya cara proses penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar, serta mudah dijalankannya. Syarial, salah satu peserta, mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat baginya, sehingga bisa diedukasikan kepada masyarakat lainnya. Iya, pertama kali sih. Pertama kali Bapak ikut pelatihan? Pelatihan ini. Tapi sebelumnya Bapak udah bisa cara motong? Pernah motong, cuman belum tahu cara sebelah mananya. Oh. Menurut Bapak gimana Pak? Ada manfaatnya? Kalau ada pelatihan kayak ini bisa lebih tahu jadinya. Lebih tahu. Ya, sebelah mana yang harus dipotongnya. Jadi lebih enak lah. Lebih mudah juga. Sebelumnya mah hanya motong aja gitu ya Pak? Iya, sebelumnya mah. Tanpa tahu syariat Islamnya. Bagian yang mana yang harus dipotong, di bawah jakun atau di atas, kan biasanya banyak. Apa saja sih Pak yang Bapak dapat dari pelatihan di sini Pak? Tadi sebelumnya di sana apa gitu Pak? Banyak ilmu yang didapat sih, alhamdulillah. Dengan adanya kegiatan cara menyembelih hewan kurban ini, diharapkan hewan kurban yang disembelih nanti bisa lebih sempurna sesuai dengan syariat Islam. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, di Tanah Suci terdapat bus yang beroperasi 24 jam dan gratis untuk melayani jemaah haji Indonesia. Bus ini bernama Bus Sholawat, beroperasi untuk pergi pulang dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Bus ini bernama Bus Sholawat. Bus Sholawat beroperasi 24 jam dan gratis untuk melayani jemaah haji Indonesia. Bus Sholawat beroperasi untuk pulang dan pergi dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Ada 32 bus sholawat dengan spesifikasi ramah bagi pengguna kursi roda, penyandang disabilitas, dan jemaah berkebutuhan khusus lainnya. Seluruh armada pun telah dipasang GPS dan CCTV yang dapat diakses oleh petugas. Para supir telah dibayar hingga jemaah tidak perlu memberikan tips. Yang terpenting, jemaah harus menghafal kartu-kartu yang menunjukkan identitas di mana wilayah hotelnya berada. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Transjakarta punya program baru dari air jadi kebaikan. Ada water refill station gratis di 7 halte Transjakarta.
Dan juga akses air minum bersih jadi lebih mudah, hemat, dan ramah lingkungan. Transjakarta menyediakan fasilitas isi air minum gratis di sejumlah halte Transjakarta. Ada water refill station gratis di 7 halte Transjakarta, yaitu halte CSW, halte Bundaran Senayan, halte Senayan Bank DKI, halte Karet, halte Duku Atas, halte Tosari, dan halte MH Tamrin. Cukup bawa tumbler sendiri, tinggal isi dan siap untuk dibawa. Dengan isi ulang air bersama-sama mengurangi sampah plastik. Langkah kecil tapi punya dampak positif dan besar untuk lingkungan. Tak hanya itu, kamu juga bisa berdonasi lewat QR Code dan bantu anak-anak stunting, penanaman mangrove, hingga dukung teman disabilitas. Akses air minum bersih jadi lebih mudah, hemat, dan ramah lingkungan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf ini meninjau calon lokasi sekolah rakyat di Kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Lampung pada 12 Mei 2025. Mensos mengecek satu persatu fasilitas yang akan digunakan siswa sekolah rakyat. Didampingi oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan anggota Komisi 8 DPR RI dari Dapil 2 Lampung Aproji Alam, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau calon lokasi sekolah rakyat di Kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Lampung pada 12 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, Mensos mengecek satu persatu fasilitas yang akan digunakan siswa sekolah rakyat. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan program sekolah rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026. Terkait kesiapan infrastruktur di Lampung, Gus Ipul menilai fasilitas sementara di BPSDM layak digunakan. Namun untuk keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum yang akan melakukan survei. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pengamat militer John N. Palinggi menanggapi mengenai pengerahan prajurit TNI di kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Dan juga menurutnya pengerahan tersebut atas permintaan departemen atau lembaga yang membutuhkan. John N. Palinggi mengungkapkan terkait pengerahan prajurit TNI ke kantor kejaksaan di seluruh Indonesia bukan bentuk difungsi ABRI. Ia melihat jika TNI yang masih aktif ada yang ditempatkan, hal tersebut merupakan permintaan departemen atau lembaga yang membutuhkan peran TNI. Sangat salah. Kalau ada bicara lagi duifungsi TNI sekarang, itu adalah kekeliruan besar. Duifungsi itu kalau zaman dulu itu masuk ke dalam langsung tangkap gebuk. Semua dalam proses hukum. Bapak Presiden sendiri itu menegaskan semua orang harus berjalan dalam koridor hukum. Nggak ada yang fungsi duifungsi ABRI. Itu pun kalau ada TNI yang ditempatkan yang masih aktif, itu atas permintaan departemen atau lembaga yang membutuhkannya. Nah, masa TNI datang intervensi ke kejaksaan? Tidaklah. Pasti ada permintaan Kejaksaan Agung. Kami kelelahan menghadapi hal ini dan diduga ada hal-hal begini. Nah, mohonlah dukungan. Saya kira ini untuk mencegah adanya kesalahpahaman, mencegah adanya intrik-intrik. Maklumlah, sekarang juga banyak yang seperti Kopassus, seperti lain-lain. Banyaklah. Ini kan tidak nyaman kan? Ya, supaya teman-teman itu sadari itu. Jangan melontarkan hal-hal yang tidak nyaman pada TNI, sementara dia sendiri pribadi tidak pernah berbuat bagi negara ini. Lebih lanjut, John menambahkan bahwa tidak ada TNI mengintervensi kejaksaan. Dirinya melihat jika kejaksaan yang membutuhkan peran TNI. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi, di antaranya pengusaha lokal diduga palak proyek-proyek strategis nasional. Selengkapnya tetaplah bersama kami di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung.
mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap kurir narkoba yang membawa 22 kg sabu di Jalan Aksara, Medan, Sumatera Utara. Pelaku diduga bagian dari jaringan Malaysia Indonesia dan dijanjikan upah 20 juta rupiah untuk mengantar sabu ke Pancur Batu. Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 22 kg di Jalan Aksara, Kecamatan Medan Tembung pada Minggu 11 Mei 2025. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap seorang kurir berinisial H, warga Medan Polonia yang membawa sabu menggunakan sepeda motor. Dari rekaman video terlihat pelaku sempat mencoba melarikan diri, namun berhasil diringkus dan kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Tabes Medan AKBP Gideon Arif Setiawan mengatakan, dari tangan tersangka, petugas menyita sabu yang disimpan dalam kardus dan hendak dikirim ke Pancur Batu, Deli Serdang atas perintah seseorang berinisial JP yang kini masih buron. H diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan mengaku dijanjikan upah 20 juta rupiah. Ia juga sudah 2 kali mengantar sabu sebelumnya, masing-masing seberat 1 dan 2 kg pada akhir 2024. Ungkapan terhadap tindak pidana membawa, mengangkut, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai narkotika golongan 1 melebihi 5 gram. Yang dilakukan oleh H didapati barang bukti jenis sabu sebanyak 22 bungkus teh Cina merek Guan Yin Wang yang setara dengan 22.000 gram atau 22 kilo yang rencananya akan dikirim ke arah Pancur Batu. Tersangka menerangkan bahwa dia mendapatkan perintah dari seorang tersangka lainnya yang menjadi DPO. Ya. Kita tahu bahwa pengungkapan narkoba selalu mendapatkan sel terputus setiap tertangkap. Kemudian dia akan memutus mata rantai peredaran narkoba. Tersangka merupakan residivis tahun 2010, dia menjalani hukuman 4 tahun penjara dalam perkara yang sama, penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mendapatkan hukuman atau vonis 4 tahun penjara. Sebelumnya tersangka berhasil membawa 2 kali narkotika atas suruhan orang yang sama berinisial CP pada bulan November 2024 sebanyak 1 kg dan akhir bulan Desember 2024 sebanyak 2 kg. Dan kita tahu sudah disepakati bahwa hasil penelitian kita sabu, peredaran sabu, penyalahgunaan narkotika itu adalah penyebab, salah satu penyebab terjadinya tawuran, terjadinya premanisme, terjadinya tindak pidana berangkai lainnya. Pelaku pernah menjalani hukuman 4 tahun penjara atas kasus serupa dan bebas pada 2014. Polisi menduga H merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional Malaysia Indonesia. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih luas di balik pengiriman sabu tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kerja keras tim gabungan yang mencari korban longsor di Jalan Belimau, Samarinda, Kalimantan Timur akhirnya membuahkan hasil. Di mana pada hari kedua pencarian 2 jenazah terakhir kakak dan juga adiknya ditemukan berpendampingan dalam posisi tertidur. Tim SAR gabungan secara resmi menutup operasi pencarian korban tanah longsor yang terjadi di Jalan Belimau, Gang Bulu Tangkis, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Mei 2025. Penutupan operasi dilakukan setelah seluruh korban berhasil ditemukan. 2 korban terakhir atas nama Safitri 14 tahun dan Nurul Syakira 17 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kedalaman sekitar 4 meter. Dari total 6 korban, 2 orang dinyatakan selamat, sementara 4 lainnya ditemukan meninggal dunia. Pencarian sempat terkendala oleh kondisi tanah yang masih labil, namun hal tersebut tidak menghentikan upaya gabungan tim SAR yang menggunakan alat berat seperti ekskavator dan dukungan teknologi drone thermal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih dengan peristiwa lainnya, pemirsa. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi sekelompok orang yang mendatangi salah satu perusahaan pelaksana proyek strategis nasional di kota Cilegon, Banten. Dalam video tersebut mereka diduga meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa proses tender. Dalam video yang beredar, terlihat belasan pria berpakaian formal, sebagian mengenakan kemeja putih dan kacamata hitam, mengelilingi meja di dalam ruangan. Seorang pria berhelm putih dan berkemeja putih terlihat menekankan jarinya ke arah seorang pria yang diduga merupakan perwakilan kontraktor. Dalam video itu, pria tersebut menyatakan permintaan bagi-bagi proyek tanpa lelang dengan menyebut angka triliunan rupiah untuk sejumlah pihak. Aksi tersebut terjadi di kantor proyek pembangunan pabrik kimia CAEDCI milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk senilai 15 triliun rupiah. Proyek ini digarap oleh kontraktor asal Tiongkok, Chengda Engineering Co. Iya, kemarin sempat viral ya, tapi sudah kita mediasi, sudah kita lakukan pertemuan, hanya miskomunikasi saja antar pengusaha asing dan pengusaha lokal di kota Cilegon. Sudah kita mediasi dan kita ultimatum, tidak ada pengancaman, kemudian tidak ada intimidasi, apabila ada kita tindak tegas. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar mediasinya dan kedua belah pihak juga bersepakat tidak adanya ancaman maupun premanisme seperti itu. Pihak kepolisian sebelumnya telah memediasi kedua pihak dan menegaskan tidak terjadi pengancaman atau intimidasi dalam insiden tersebut. Pihak kepolisian juga mengingatkan akan menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas atau LSM, khususnya yang mengganggu dunia usaha dan investasi. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan orang preman yang melakukan pungutan liar kepada para pedagang kaki lima dan pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di kawasan pusat kuliner CNI Kembangan, Jakarta Barat Selasa malam diciduk petugas gabungan. Dan juga penangkapan para preman tersebut lantaran petugas mendapatkan banyak laporan keresahan PKL yang kerap dimintai uang pungli baik untuk biaya sewa lapak, kebersihan dan juga hingga listrik. Tak bisa berbuat banyak, sebanyak 22 orang preman ini diciduk aparat gabungan dari Kepolisian Polda Metro Jaya, Satreskrim Polresta Jakarta Barat, TNI serta Satpol PP pada Selasa malam. Para preman yang berasal dari sejumlah ormas dan Karang Taruna ini diamankan polisi karena melakukan pungutan liar atau pungli kepada ratusan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan kuliner CNI Kembangan, Jakarta Barat. Selain dalam rangka operasi Berantas Jaya yang tengah digelar pihak Polda Metro Jaya, penangkapan para preman tersebut didasari oleh laporan para PKL yang telah resah atas pungli yang harus mereka keluarkan baik untuk biaya sewa lapak, uang kebersihan hingga listrik. Nominal uang pungli yang dipungut oleh puluhan preman tersebut pun bervariasi mulai dari 1 juta hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Tak hanya para pedagang kaki lima, para preman tersebut juga kerap meminta uang jasa parkir bagi masyarakat pengunjung kawasan kuliner di lokasi sebesar Rp5.000 dengan menyerahkan kertas karcis parkir yang tidak resmi. Malam hari ini, kegiatan gabungan Operasi Berantas Jaya dilaksanakan di wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat. Didapatkanlah ada 22 orang ya yang melakukan aksi preman. Bentuknya apa? Bentuknya adalah melakukan pungutan liar. Ya, ini ada beberapa barang bukti. Ya, karcis ya yang mereka cetak sendiri. Kemudian ini ada rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima. Mereka dipungut oleh beberapa orang. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para preman tersebut kemudian dibawa petugas ke Mapolresta Jakarta Barat, beserta barang bukti ratusan lembar karcis tak resmi dan buku catatan pungli setiap PKL di lokasi. Operasi serupa akan terus digelar pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dalam menekan tindak aksi premanisme di Jakarta. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Jakarta Barat berhasil mengamankan debt collector, terduga pelaku kekerasan seorang karyawan pabrik di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. 1 dari 3 terduga pelaku berhasil diamankan, sementara 2 terduga pelaku lainnya dalam pengejaran polisi. Dalam kurun waktu 24 jam, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan seorang debt collector berinisial J, terduga pelaku kekerasan terhadap karyawan pabrik baja ringan di kawasan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat.
Penangkapan dilakukan petugas setelah polisi melakukan identifikasi dan olah TKP serta memeriksa sejumlah rekaman CCTV yang terpasang di area pabrik. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Julkan Sipayung membenarkan penangkapan tersebut. Lebih lanjut, Arfan menambahkan yang bersangkutan diamankan lantaran tindakan arogansinya saat melakukan penagihan, di mana oknum debt collector berinisial J ini sempat menggoyang pagar dan memaksa masuk ke dalam area pabrik hingga berujung melakukan pemukulan terhadap salah satu karyawan pabrik. Diketahui yang bersangkutan bersama 3 orang rekannya datang ke pabrik untuk menagih hutang sebesar ratusan juta rupiah kepada seorang wanita yang ternyata tidak bekerja di lokasi tersebut. Sementara informasi yang mereka terima berasal dari mantan suami wanita tersebut yang diduga memberikan keterangan palsu soal tempat kerja wanita yang dituju yang terlibat permasalahan hutang piutang tersebut. Saat para pelaku memaksa masuk, korban berinisial C berusaha menghalangi dan akhirnya menjadi sasaran kekerasan. Akibat insiden tersebut, korban karyawan pabrik berinisial C mengalami luka fisik. Meski demikian, polisi kini masih memburu 2 terduga pelaku lainnya yang telah dikantongi identitasnya. Terkait yang berita viral yang terkait oknum debt collector yang mendatangi salah satu perusahaan di daerah dan maupun Jakarta Barat, berhasil kita sudah amankan dan tangkap dengan inisial J, di mana melakukan suatu tindakan penganiayaan atau kekerasan dengan kita kenakan pasal 352 dan 335 dan sudah kita amankan kurang lebih 1 jam sejak ada kejadian kemarin. Motifnya apa sih? Jadi motifnya terkait dengan adanya kartu kredit yang dilakukan oleh suami korban, tapi untuk suami dan istrinya sudah bercerai. Tapi oknum tersebut mendatangi kantor yang secara pemaksaan ataupun perbuatan di dalam kantor itu terkait dengan situasi yang bisa dibilang merugikan banyak orang di dalam suatu kantor. Atas perbuatannya, pelaku J terancam pasal 352 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 335 KUHP tentang pemaksaan yang disertai dengan kekerasan. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 2 hari pencarian, mahasiswi Universitas Hasanuddin yang terseret air bah di Sungai Savana, Sulawesi Selatan, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan sekitar 5 km dari titik awal korban tenggelam akibat derasnya arus luapan air sungai. Marsyanda, 20 tahun, korban tenggelam di Sungai Savana, Dusun Patanea, Desa Bonto Amat Tinggi, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, akhirnya ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 13 Mei 2025. Perempuan muda ini ditemukan sekitar 5 km dari lokasi titik awal korban diduga tenggelam akibat luapan air sungai. Dalam pencarian korban, tim SAR gabungan berusaha mencari sejauh 2,5 km dari hilir dengan menyusuri sisi sungai dan juga body rafting. Saat ini korban telah dibawa ke Puskesmas Tompo Bulu untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Diketahui sebelumnya korban dilaporkan tenggelam terbawa arus saat sedang bermain air pada Senin 13 Mei lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.